Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas salah satu game terbaik yang ditulis Fischer dalam bukunya berjudul My 60 Memorable Game. Ini adalah game antara Fischer melawan pecatur Jerman Wolfgang Unzicker pada tahun 1959. Bobby Fischer memulai dengan E4, lalu Unzicker menjawab dengan E5. Setelah kuda F3, kuda C6, Fischer memilih pembukaan Ruy Lopez. Hitam membalas dengan A6, Morphy Defense, gajah mundur A4, kemudian kuda F6. Di posisi ini, Fischer rokade mengamankan rajanya, dan hitam tidak tertarik untuk makan pion. Dia memilih varian gajah E7, persiapan rokade. Sekarang hitam siap untuk makan pion. Tentu saja Fischer memainkan langkah terbaik, benteng E1, proteksi pada pion. Kemudian Unzicker menyerang dengan B5. Gajah mundur B3, kemudian D6. Dengan langkah ini, maka gajah petak terang hitam siap berkembang pada dua jalur berbeda. Permainan kemudian berlanjut. Fischer mendorong C3, persiapan D4. Hitam langsung rokade, dan Fischer mendorong H3. Sebuah langkah profilaksis mencegah gajah untuk menyerang kuda ataupun kuda menempati petak G4. Di posisi ini hitam memilih kuda A5 menyerang gajah, maka gajah mundur C2, kemudian C5. Fischer merespon dengan D4, membongkar center. Selanjutnya, hitam memainkan menteri C7, lalu kuda beki petak D2, gajah D7, kuda mundur F1, memainkan manuver ke petak G3 ataupun ke petak E3. Di posisi ini, hitam menempatkan benteng F ke petak E8, persiapan menyerang, lalu kuda E3. Setelah itu hitam mendorong G6. Di posisi ini, memainkan gajah ke petak D2 adalah langkah terbaik menurut analisa engine. Bobby Fischer memainkan pilihan langkah yang kurang akurat. Dia memilih pion D makan pion E. Setelah itu, pion makan pion. Kemudian, kuda mundur H2. Setelah itu, benteng A ke petak D8. Ancaman untuk memenangkan pion. Oleh karena itu, menteri harus menghindar ke petak F3. Dari posisi ini, Wolfgang Unzicker kemudian memainkan gajah E6, lalu kuda H ke petak G4, tantangan pertukaran kuda. Unzicker menerima pertukaran. Apabila di posisi ini kuda makan kuda, maka gajah makan kuda. Setelah itu pion makan gajah. Tidak ada masalah berarti. Namun, Bobby Fischer memilih dengan pion H makan kuda. Dengan demikian, maka lajur H menjadi terbuka. Selanjutnya, hitam memainkan menteri C6. Lalu, Fischer mendorong G5. Dengan sengaja Fischer mengorbankan sebuah pion. Apabila gajah makan pion, maka kuda D5, tantangan pertukaran gajah. Setelah langkah terbaik gajah makan gajah, maka kuda F6, skak, raja lari, kemudian benteng makan gajah. Menurut engine, putih masih lebih unggul apabila hal ini terjadi. Namun demikian, Wolfgang Unzicker tidak makan pion. Dia memilih memainkan langkah terbaik, kuda C4. Setelah itu, kuda ke petak G4. Kemudian, gajah makan kuda, menteri makan gajah, dan F6.
Langkah ini adalah sebuah kesalahan, dan Fischer melancarkan serangan. Pion makan pion, gajah makan pion, kemudian A4. Setelah kuda mundur ke petak B6, pion makan pion, pion makan pion. Kemudian Fischer mengaktifkan gajah ke petak E3, lalu benteng diadu, dijawab dengan benteng menguasai lajur D. Di posisi ini, pertukaran benteng adalah langkah terbaik untuk hitam. Namun, Unzicker memilih dengan Raja H8. Fischer kemudian mendorong pion ke petak B3. Gajah mundur fianchetto, lalu mentri H4, kemudian gajah ancam mentri, dan gajah diadu. Gajah makan gajah, mentri makan gajah. Setelah benteng makan benteng, benteng makan benteng. Sampai di posisi ini, hitam sedikit lebih unggul. Namun putih berada pada posisi yang mengambil inisiatif menyerang. Ada banyak kelemahan pada pertahanan hitam. Permainan kemudian berlanjut. Kuda mundur D7 bermaksud menjaga pertahanan. Lalu gajah mundur D1, kuda F6, lalu benteng ke petak A7. Apabila kuda berani makan pion, maka mentri H6. Ancaman skakmat dalam 2 langkah. Hitam dipastikan akan kalah. Oleh karena itu, di posisi ini, Unzicker mencoba dengan mentri D6, mengancam gajah dan juga mengancam pion. Maka dari itu, gajah E2, membiarkan kuda kembali untuk makan pion. Apabila hal itu terjadi, maka mentri tetap ke petak H6. Posisi ini adalah skakmat dalam 2 langkah. Apabila benteng menutup, maka mentri F8. Tentu saja hitam tidak boleh mengambil pion. Oleh karena itu, di posisi ini hitam memainkan benteng E7, menantang pertukaran benteng, dan Fischer menerima. Setelah mentri makan benteng, gajah makan pion. Sampai pada posisi ini, Bobby Fischer unggul 1 pion. Apabila kuda makan pion, maka hitam akan kehilangan menterinya. Maka dari itu, raja ke petak G7. Kemudian gajah kembali mundur E2, lalu mentri C7. Sekarang kuda siap untuk makan pion. Akan tetapi, Fischer tidak membiarkan hal itu terjadi. Mentri E3, lalu mentri A5, pion G3, mentri A3. Selanjutnya, raja sembunyi ke petak G2, lalu mentri A5 kembali menyerang pion. Oleh karena itu, mentri D3. Selanjutnya, mentri B6, maka mentri C4, mentri C6, gajah D3 memberikan proteksi pada pion. Di posisi ini, hitam kembali memainkan mentri ke petak B6. Bobby Fischer yang unggul 1 pion memiliki 1 misi utama, yaitu menciptakan pion bebas. Oleh karena itu dia mendorong B4. Setelah pion makan pion, pion makan pion. Permainan kemudian berlanjut. Unzicker mengancam skakmat. Maka mentri diadu. Di posisi ini, Unzicker menerima pertukaran mentri. Setelah pion makan mentri, maka Fischer punya 1 pion bebas yang harus dicegah untuk promosi. Hitam kemudian mengaktifkan rajanya ke petak F7 mendekati pion bebas. Lalu Fischer mendorong F4, bermaksud menukar pion. Setelah raja E7, raja F3 menyerang kuda. Maka kuda mundur F6. Kemudian gajah B5. Di posisi ini, Unzicker membawa raja ke petak E6, lalu gajah skak. Setelah raja mundur E7, Fischer mendorong C6. Apabila raja D6, maka pion makan pion, skak serta mengancam kuda. Tentu saja, jika raja makan pion, maka pion putih akan promosi. Maka dari itu, di posisi ini, Unzicker menarik mundur kudanya ke petak E8, menghadang laju pion. Namun setelah itu, Fischer menukar pion.
Hitam mendorong H6, Raja E3, kuda C7, dan Raja D4. Setelah H5, Raja kemudian mundur ke petak E3, mendekati pion-pion hitam. Unzicer mencoba dengan G5, tetapi gajah mundur E2, kembali ancaman pada pion, sehingga hitam mendorong H4. Namun setelah itu, Fischer menukar pion. Pion makan pion, kemudian gajah ke petak C4. Hitam berada pada posisi dilematis. Kudanya tidak bisa bergerak kecuali mundur ke baris belakang, dan rajanya juga tidak bisa berbuat banyak. Di posisi ini hitam mencoba dengan kuda mundur E8, tetapi Raja F4 mendekati pion. Raja D8, Raja G4, Raja C7, gajah serang kuda. Kuda ke petak G7, namun selanjutnya Raja makan pion. Unzicer juga makan pion, akan tetapi setelah Raja G5, hitam memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun juga, kuda hitam sudah terkunci dan tidak bisa kemana-mana. Apabila Raja mendekat, maka Raja F6. Setelah kuda mundur E8, gajah makan kuda skak, Raja makan gajah, dan pion bebas didorong. Jika Raja geser ke F8, maka ada langkah tempo E5. Setelah E8, E7. Raja harus ke petak D7, dan pion putih melenggang mulus menjadi menteri.